Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari kedua hari tasyrik ini kita berada di dalam suasana batin masih dekat rasanya kita dengan kisah-kisah yang selalu kita peringati setiap tahun, pengorbanan seorang ayah, seorang ibu dan seorang anak demi untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya pengorbanan kita dibanding seorang ibu yang harus merelakan putra kesayangan tunggalnya disembelih demi untuk Allah. Tidak ada artinya pengorbanan kita sebagai ayah yang harus mengorbankan sendiri anaknya dengan tangannya sendiri, dan tidak ada artinya pengorbanan kita sebagai seorang anak merelakan dengan pasrah tangan kedua orang tuanya untuk menyembelihnya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berharga buat kita bahwa apalah artinya pengorbanan yang kita lakukan selama ini dibanding dengan ikutan kita Nabi Yuna Ibrahim. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini bisa hadir kembali dalam pengajian Senin ini, dan untuk itu mari kita memohon berkah. Semoga Allah betul-betul memberikan apa yang sesungguhnya kita harapkan pada setiap kali pertemuan kita di Masjid Bunda Kelapa ini, yaitu memohon ridha, mahabbah dan pengampunannya. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, hari ini kita akan masuk di dalam satu bab penjelasan tentang tanda-tanda kejahilan, kebodohan seorang hamba. Penting kriteria ini untuk kita camkan Bapak Ibu, karena seringkali kita menganggap diri kita itu pinter, seringkali kita menganggap diri kita arif, seringkali kita beranggapan kita yang paling di atas rata-rata dibanding dengan teman-teman. Tapi mari kita lihat ukuran apa yang telah ditetapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, bahwa ternyata tanda-tanda kebodohan seorang hamba itu adalah barangkali ada pada diri kita sendiri. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ilah wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa dzakiran kulla ma 'alima fastadillah bidzalika ala wujudi jahli. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Kita artikan, jika engkau lihat seseorang selalu menjawab segala apa yang ditanyakan kepadanya, mengungkapkan segala apa yang disaksikannya, dan menyebut segala apa yang diketahuinya, maka ketahuilah bahwa itu tanda-tanda kejahilan dirinya sendiri. Selama ini kita menganggap orang pinter kalau ada orang yang mampu mendemonstrasikan unek-uneknya, seluruh kepintarannya tanpa tersisa sedikit pun, bahkan ditambah-tambahin dengan kebohongan, ngarang-ngarang, mengada-ada, supaya orang semakin takjub terhadapnya,
justru itu menjadi tanda kebodohan. Ini pandangan batin, Bapak. Jadi kalau kita menjumpai seseorang mendemonstrasikan kehebatan ilmunya, semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan terhadapnya dijawab, bahkan pertanyaannya 3 tapi dijawab 5, itu suatu pertanda keangkuhan seorang ilmuwan itu. Jika orang bertanya 2 tapi dia berikan 3 atau 4, maka itu pertanda betapa angkuhnya dan betapa hebohnya orang itu. Jika engkau lihat seorang selalu menjawab segala apa yang ditanyakan kepadanya, mengungkapkan segala apa yang disaksikannya, ya, dan menyebut segala apa yang diketahuinya. Ada 3 di sini, Bapak Ibu. Jika ada orang menjawab segala pertanyaan yang ditanyakan kepadanya, ada orang, atau begini, para ulama kita, terutama ulama tasawuf, Bapak Ibu, dia tidak menjawab pertanyaan sekalipun dia tahu manakala orang itu belum siap untuk memahami jawaban itu. Contohnya, ketika ada seorang atau rombongan Arab pegunungan bertanya kepada Rasulullah tentang masalah roh, rasanya kok tidak mungkin Rasulullah tidak punya pemahaman sedikit pun tentang roh, karena kita tahu adalah seorang nabi yang sempurna. Dia seorang adalah sangat dipercaya oleh Allah untuk memahami segala sesuatu yang dalam batas-batas dirinya. Kenapa Rasulullah tidak menjawab di situ? Tapi di tempat lain Allah memberikan penjelasan panjang tentang roh. Ini pelajaran buat kita bahwa terkadang orang bertanya itu, materi pertanyaannya kalau kita jawab itu adalah belum mampu untuk mengembang jawaban itu, belum mampu untuk mengelola jawaban itu. Sehingga dengan demikian lebih baik kita menunda jawabannya sampai orang itu tangguh untuk menerima jawaban itu. Inilah bedanya seorang sufi dan seorang filosof. Seorang filosof kalau ditanya suatu pertanyaan dia jawab 10. Bagus juga niatnya supaya mereka tahu, disuguhin semua. Tapi kalau kita belajar tasawuf, sekalipun kita sudah penasaran, sudah pingin sekali mendapatkan kelanjutan dari itu, masih ada waktu dan masih punya kemampuan, tapi sang mursyid mengatakan, ini kita akan bahas pada minggu depan, ini kita akan lanjutkan kemudian. Kenapa nggak ditambahin di situ? Nah, memang di dalam metodologi spiritual seperti ini bukan mencari banyaknya, tetapi mencari kemantapannya. Bukan mencari kuantitasnya, tetapi mendalami kualitasnya. Itulah sebabnya jika kita melihat seseorang semua pertanyaan itu dijawabnya, biasakan diskusi-diskusi Bapak Ibu, pertanyaan itu mengalir aja di kepalanya. Bahkan sekalipun juga itu bukan merupakan perenungan dalam, bukan merupakan studi yang sangat intensif, spontanitas mereka menjawab. Kita lihat Bapak Ibu, mohon maaf sekali, di televisi tanya jawab itu kan, itu kadang-kadang seorang kiai kita, ulama kita itu menjawab fatwa, oh itu haram hukumnya, oh itu wajib hukumnya. Ya, majelis fatwa terkadang suatu persoalan membutuhkan rapat gabungan berhari-hari, numpuk buku-buku literatur hanya untuk menjawab apakah itu boleh atau tidak boleh. Nah, ada orang yang belum punya kapasitas tapi langsung menjawab itu haram,
itu wajib. Dan seolah-olah tidak ada ruang lain selain wajib atau haram. Nah, resikonya terlalu besar Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mengatakan wajib, tapi kita dalami bukunya, oh iya ya, salah saya kemarin itu. Ternyata ini ada dalil lain yang mengatakan berbeda. Jadi kita agak hati-hati kalau kita ditanyakan soal fatwa. Hati-hati di sini. Ada banyak hal, sekalipun kita mampu menjawabnya, tapi kalau orang itu belum siap menerima jawaban kita, maka jangan jawab. Ya. Anak-anak kita itu kan, terutama anak-anak umur TK, macam-macam pertanyaannya itu, berat-berat, terutama tentang Tuhan. Tuhan di mana sih Pak? Ya, kita harus jawab seperti Nabi menjawab, itu urusan Tuhan. Itu jangan dikasih sesuatu yang kita juga sendiri nggak tahu. Itu nanti bisa tersimpan di dalam memori anak itu. Untung baik kalau jawaban kita itu baik dan benar, tapi kalau jawaban kita itu keliru, maka nanti akan dipasok di dalam alam bawah sadar anak kita, yang benar adalah ini. Padahal sudah ada kebenaran baru yang lebih valid, itu tertolak dengan sendirinya karena yang mengatakan seperti itu adalah ayahnya atau ibunya yang jauh lebih banyak spiritual savingnya di dalam benak sendiri, sehingga lebih percaya apa kata ibunya, apa kata bapaknya daripada apa yang kata para ulama. Jadi memang diperlukan kearifan di dalam menjalani kehidupan. Sekali lagi, siapa tahu kita menemukan orang seperti ini, maka kita jangan melakukan seperti itu. Nasihat Syekh Ibnu Athaillah, jika kita ditanya seseorang, maka lihatlah orang yang bertanya, dia membutuhkan jawaban seperti apa. Kalau memang kita betul-betul tidak tahu, jawablah bahwa mohon maaf saya tidak tahu. Mohon maaf minggu ini, kali ini saya belum bisa menjawab, saya masih harus belajar, saya harus buka dulu kitabnya. Itu lebih baik daripada sok tahu menjawab dan akibatnya fatal buat perkembangan hukum kita ke depan, kalau itu ayat hukum. Hati-hati kita. Kadang-kadang kita itu sebetulnya tidak sadar Bapak. Kalau kita dalam keadaan penuh kepercayaan diri ditanya, bahkan kadang-kadang enggak ditanya pun juga menjawab. Kita bikin pertanyaan sendiri, kemudian kita jawab sendiri supaya orang itu takjub. Ini loh, ini saya orang hebat. Itu adalah termasuk riaknya seorang ulama yang mendemonstrasikan kehebatan ilmunya tanpa mengekang, tanpa menyeleksi kepada orang sembarangan, awam, dan belum siap untuk menerima jawaban itu. Seorang arif, dia tidak akan memberikan kepuasan intelektual terhadap jamaahnya, tapi dia akan memberikan pemadatan pemahaman. Ya, kalau kita mengaspal jalan Bapak Ibu, itu kan yang paling pertama ditanam itu adalah batu-batu gunungnya yang besar itu kalau membuat jalan kan. Setelah kita meletakkan batu itu baru digilas, baru kita kasih pasir batu, digilas lagi, dikasih air, digilas lagi. Habis itu kita taruh kerikil, digilas lagi, baru kita kasih aspal, disiram aspal, ya, tunggu sampai kering. Setelah agak rata, dipoles lagi dengan aspal yang lebih kasar sedikit. Setelah itu yang ketiga kalinya atau yang keberapa kalinya itu ditumpuk lagi sampai betul-betul jalan itu padat. Karena kalau sekaligus, apalagi tidak ada batu gunungnya, langsung kita oleskan di atas permukaan batu-batu pasir itu tanpa dasar yang kuat, itu yakin satu kali kena musim hujan, apalagi di Indonesia, itu sudah mulai bergelombang. Ya. Difoto
proyeknya sudah selesai 100%. Tapi begitu kita buka lapisan-lapisan aspalnya cuma selapis, ya mestinya 3 lapis. Nah, di dalam membangun ilmu-ilmu spiritual, kita seperti membangun jalan. Yang paling pertama kita harus tanamkan dulu itu ialah perataan. Ya, seperti kita mengaspal jalan. Yakinlah kalau susunan-susunan itu disesuaikan dengan standar, maka pemahaman keyakinan kita itu sangat utuh. Kalau ada seorang mau sekaligus tidak sabaran, maka dikhawatirkan aspalnya selapis, begitu begitu diinjak mobil yang sekian beratnya, sekian ton, maka langsung hancur jalan itu. Tapi sebaliknya, kalau itu matang betul, berlapis-lapis, seberat apapun itu tidak akan gembung dan tidak akan rusak jalan itu. Nah, ini ilustrasi. Jadi jika kita melihat seseorang selalu menjawab segala pertanyaan, maka itu bagian daripada riaknya seorang ulama itu. Apa itu riak? Ingin dipuji. Wah, hebat ya, memang hebat itu. Kenapa? Karena dia menghabiskan seluruh cadangan-cadangan yang dimilikinya untuk itu, sehingga begitu dia bicara tentang diundang lagi, itu tumpang tindih, loh kok sudah itu lagi. Nah, jadi tidak gampang loh Bapak Ibu sekalian. Menghindari tumpang tindih itu sulit. Ya, makanya itu tanpa menggunakan buku itu pasti tumpang tindihnya akan sering terjadi. Akhirnya ya udahlah, nggak usah datang, toh kita sudah tahu apa yang akan disampaikan Pak Nasar itu terus. Nah, ini sudah 6 tahun di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, sekalipun terjadi pengulangan, tapi pengulangan itu adalah seperti jalan raya tadi itu. Itu sudah digilas lagi supaya pematangan. Tapi insya Allah selalu ada yang baru, karena yang pertama batu besar, yang kedua batu kecil, yang ketiga kerikil, yang ke permukaan itu aspal dan diaspal lagi. Sehingga dengan demikian insya Allah kita lebih matang. Tapi jangan tanpa perencanaan. Ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, hadir memberi pengajian, jangankan 1 tahun, setengah tahun saja, kalau orang tidak punya perencanaan materi, itu akan kehabisan bahan. Akhirnya terjadi sesuatu yang pengulangan. Dia nggak bisa memilah apakah ini saya sudah sampaikan atau belum. Apalagi kalau 2 kali seminggu. Ini sudah 6 tahun. Ya. Seharusnya Bapak Ibu bosan melihat wajah saya di sini. Ya. Tapi karena kita adalah niatnya Bapak Ibu di sini bukan untuk ini saja, kita tafakur, takhanus di dalam masjid, dapat pahala insya Allah. Dan kita pun di sini insya Allah memberikan sesuatu yang kita yakini mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah ini sama juga dengan menulis. Ya, kalau setiap hari menulis, apalagi yang mau ditulis. Kalau sekali seminggu, iya bisa. Tapi kalau harus menulis setiap hari, itu juga memerlukan ekstra waktu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi memang tidak cukup 24 jam bagi seorang yang mau melayani semuanya ini. Tapi kalau Allah menghendaki dan ada ketulusan yang dimohon dari seorang hamba kepada Tuhannya, Tuhan seringkali memberikan keajaiban. Dan Allah menjamin di dalam beberapa ayat dalam Quran,
seperti firman-Nya, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad, kepada siapa maksudnya ini? Tentu kepada kita semua. Seandainya seluruh lautan itu airnya dijadikan tinta untuk menjelaskan ayat-ayat Allah, ya, habis, lalu ditambah lagi samudra yang sama airnya itu habis, itu tidak akan pernah mampu kita jelaskan seluruh rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain, seandainya seluruh air samudra dijadikan tinta, dan seandainya seluruh tangkai pohon-pohon seluruh di bumi ini dijadikan anak penanya, habis semuanya itu, tapi tidak mampu kita mengungkap semua rahasia ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan khawatir. Setiap hari pasti Tuhan memberi yang baru. Siapa yang rajin memberi, maka Tuhan pun rajin memberikan yang baru. Itulah hebatnya ilmu pengetahuan, kata Imam Syafi'i. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak Allah memberi yang baru. Beda dengan harta, cari uang Bapak Ibu sekalian. Kalau kita semakin boros, habis. Tapi kalau ilmu pengetahuan kita boros memberikan kepada siapapun, itu lebih dahsyat Tuhan memasukkan ke dalam diri kita sendiri. Itu message daripada Imam Syafi'i. Jadi jangan takut kehabisan materi, ajarkan semua sesuai dengan proporsinya, tapi juga harus belajar. Kalau orang hanya mengajar terus kanan kiri di mana-mana mengajar, tapi tidak pernah mengasah gergajinya, akhirnya lama-kelamaan nggak produktif, mau mengajar apa lagi. Nah, cara yang paling bagus untuk mengisi kekosongan cadangan Bapak Ibu sekalian adalah malam hari. Bangun jam 3 malam, di situ nggak ada yang mengganggu, mengalir seperti air bah, seperti Tuhan tahu persis apa yang kita akan inginkan datang pada waktu itu. Kalau siang hari nggak mungkin. Nah, rahasianya para ulama kita lebih banyak memperoleh ilmu di malam hari, di siang hari mereka tulis. Dulu kan belum ada komputernya para imam kita tuh. Ya, jadi nulis ya dengan tekun begitu. Nah, sekarang paling enak jadi ilmuwan. Ada komputer, di save, disuruh program, mau cari ayat tinggal suruh komputer. Hampir separuh tugas ilmuwan itu diselesaikan oleh komputer sendiri. Ada satu kata yang kita tidak paham, search di internet, Yahoo atau Google, wah dijejer di situ. Mau bahasa apa, ada semua. Jadi tidak ada alasan untuk bodoh sekarang ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ada ilmu yang bisa kita peroleh sendiri melalui media, tapi juga ada sesuatu yang tidak bisa kita peroleh kecuali melalui berkah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang kita coba lakukan. Di sini dikatakan, jika engkau melihat seseorang selalu menjawab segala apa yang ditanyakan kepadanya, itu pertanda orang itu belum matang. Dia pintar tapi belum arif. Dia ilmuwan tapi belum intelektual. Atau dia intelektual tapi belum cendekiawan. Jadi urutannya ada ilmuwan, pokoknya dia tahu semua, kutu buku. Tapi dia nggak tahu lingkungannya apa. Apakah dia laksanakan atau tidak. Dia ilmuwan murni. Kalau sudah meningkat menjadi intelektual, itu kita lihat di dalam kamus. Intelektual itu sudah mulai muncul kearifan di situ. Ya. Ditanya, dia jawab seperlunya. Ya. Kalau ilmuwan tadi ditanya, oh ya, sampai enggak mau berhenti menjawab. Puas di situ. Dan kita juga puas menemukan orang seperti ini pada saatnya. Tapi kalau orang itu sudah mulai matang,
mulai seleksi, ini batasnya yang harus saya katakan, maka orang itu sudah mulai meninggalkan bukan lagi ilmuwan tapi sudah naik menjadi intelektual, sudah intelek, sudah berpikir di situ. Percuma saya berbusa mulutnya menyampaikan, nggak ada yang perhatikan, sampai di sini aja. Nah, jadi intelektual itu sudah punya penghayatan terhadap apa yang dia katakan, apa yang dia tulis, dan apa yang dia pahami. Nah, kalau hanya sekedar ilmuwan, itu dia dapat dari buku, transfer kepada orang lain, tapi tidak ada proses pembatinan di situ. Nah, kalau mau proses pembatinan, hayati apa yang akan disampaikan, itu sudah pasti berbeda dengan apa yang kita baca di buku. Yang ada di buku itu mungkin tidak sakral, tapi setelah kita olah, lakukan proses pembatinan, mohon kepada Allah, ya Allah, materi ini yang kami akan sajikan, terjadi proses penghayatan makna pembatinan, begitu kita sampaikan, maka itu jauh lebih merasuk ketimbang orang itu baca buku aslinya. Kenapa? Karena kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Segala sesuatu yang disampaikan dengan hati, itulah yang akan masuk di hati orang itu. Kalau sudah intelektual, ada lagi di atasnya cendekiawan. Wah, itu lebih matang lagi. Seperti Rasulullah SAW. Kata-kata biasa, tidak ada kata-kata sulitnya. Sekarang ilmuwan intelektual itu tidak sah bicara ilmiah kalau tidak ada bahasa Inggrisnya atau bahasa Arabnya terselip-selip di situ. Wah, ilmiah dia. Ada kata-kata asing. Padahal orang yang matang, Bapak Ibu, justru akan menghindari suatu kata pun yang bisa membuat orang itu bermasalah pengertiannya. Coba kita lihat Bapak Ibu kita tidak pernah menggunakan kata-kata asing yang susah kita pahami, makanya itu merasuk semua 100% ke dalam benak kita. Tapi kalau diselang-selingi bahasa Inggris atau bahasa Arab, ngangguk-ngangguk kita. Tapi apa artinya itu? Enggak utuh, karena ada satu kata yang mengganjal pemahamannya. Jadi bahasa yang ilmiah itu sesungguhnya bukan bahasa yang tinggi-tinggi sehingga susah dipahami orang. Kita kan seringkali mengukur orang, wah ini ilmiah sekali bukunya. Kenapa? Banyak sekali kata-kata asingnya, padat sekali, dalam satu alinea itu 10 konsepnya. Nah, ini tidak bisa, Bapak. Jadi ilmiah itu bukan berarti tidak bisa difahami. Justru ilmiah itu adalah bahasa yang gampang dicerna oleh hati dan pikiran kita. Seperti bahasa seorang ibu terhadap anaknya, itu bahasa ilmiah. Seperti bahasa Nabi terhadap sahabatnya, itu bahasa ilmiah. Seperti bahasa Quran terhadap hambanya, firman Allah, itu bahasa ilmiah. Quran itu kan mudah sekali dipahami kecuali ada kata-kata tertentu, tapi memang itulah bentuk yang paling standar. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengungkapkan segala apa yang disaksikan. Hati-hati, Bapak Ibu. Mungkin kita sering seperti ini. Kalau ada orang yang tidak mau menyisa sedikit pun pengalamannya, dia menyampaikan semua, dia bongkar semua kepada orang lain. Tidak ada cadangan yang tersimpan dalam batinnya. Kalau perlu dimuntahkan semuanya, itu pertanda bahwa orang itu belum matang. Dalam keadaan kita sedang mood, dalam keadaan sedang orang perlu ilmu itu, tetap kita di dalam prinsip saya harus hati-hati. Tidak semua yang di kepala saya ini harus saya sampaikan. Karena orang yang selalu membongkar unek-uneknya tanpa menyisahkan sedikit pun, orang itu paling menyesal. Bahkan orang itu nanti akan sering menuai kontroversi. Apa yang dimaksud kontroversi? Masa sembarangan dia sebut di depan orang macam-macam itu, antara kognitifnya masih sangat rendah, tapi dikasih bahasa terus terang, dikasih bahasa yang sangat padat, itu nanti akan menuai kontroversi. Nah, oleh karena itu tidak semua yang ada unek-unek kita ini harus dibongkar kepada orang.
lawan bicara kita, enggak. Jangan melampaui 50% cadangan pengetahuan kita disampaikan kepada orang lain. Pengalaman pribadi yang disampaikan melebihi dari 50% itu ria. Kita kadang-kadang 150%, 50%-nya itu ngarang-ngarang. Wah, saya itu kalau begini, saya dulu pernah seperti ini, padahal nggak sampai sejauh itu. Sering kan Bapak Ibu menyaksikan orang seperti itu? Mungkin juga sering kita melakukan hal itu. Nah, sekarang kalau kita ingin menjadi seorang yang matang, jangan menyampaikan semua. Semalam dia bermimpi, tidak sah kalau dia sampaikan kepada semua orang. Di SMS mimpinya kemana-mana. Padahal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, gampang. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, masih bisa nggak mempercaya orang kalau semua yang kita sampaikan kepadanya, kok bocor kemana-mana? Ini orang saya nggak bisa percaya. Saya pikir dia nggak akan nyampaikan kemana-mana, malah sampai kemana-mana. Masih bisa mengatakan kedua kalinya rahasia kepada orang itu? Enggak kan? Tuhan juga seperti itu Bapak. Tuhan mulai memberikan sesuatu terhadap hambanya untuk dirinya sendiri. Ya, karena ilham itu mulai dari pribadi. Nabi dulu baru rasul kan? Apa itu nabi? Orang yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, tidak diungkapkan kepada orang lain. Sama dengan ilham. Nanti kalau ada perintah rasul, perintah Allah untuk menyampaikan kepada orang lain, itu baru disebut dengan rasul. Kita bukan rasul. Makanya itu Rasulullah melarang kita untuk menyampaikan inspirasi cerdas yang kita peroleh. Bahkan dikatakan oleh ulama kita, siapa orang yang menceritakan pengalaman batinnya, entah itu ditemukan dalam waktu tidur, entah itu dalam bersemedi di mana, tidak pernah menahan, semua orang disampaikan, yakin bahwa orang itu sudah berakhir, tidak akan dapat apapun lagi dari langit. Tapi kalau orang itu mampu menahan rahasianya sendiri, ya mungkin dia ceritakan hanya kepada mursyidnya atau murid paling kesayangannya, dan itu pun sedikit, maka itu insya Allah akan berulang terus. Kalau ada sahabat kita mampu menahan rahasia sekian lama dan sekian banyak informasi yang kita berikan kepada sahabat spiritual saya ini, tapi nggak pernah bocor sedikit pun, maka saya akan memberikan yang banyak lagi terhadapnya. Tapi begitu satu kali kita percaya dan bocor kemana-mana, orang ini ternyata nggak bisa dipercaya. Tuhan juga seperti itu. Kecuali kalau ada perintah Tuhan, boleh disampaikan. Ingat Rasulullah SAW, ketika dia masih sendiri, tapi belakangan dilantik jadi rasul. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Itu dia sampaikan. Nah, kalau kita nggak ada perintah untuk menyampaikan, itu mimpi-mimpi kita itu sangat privat untuk diri kita sendiri, jangan disampaikan ke orang lain. Saya nggak tahu kenapa Nabi melarangnya. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau ingin langgeng pemberian Tuhan yang diperuntukkan kepada diri pribadi, jangan membicarakan kepada orang lain, kecuali dipoles di dalam bentuk dakwah, menjadi kata-kata hikmah. Syekh Ibnu Athaillah yang seperti ini yang kita bahas ini, kalau aslinya kita baca Bapak Ibu, itu lebih padat, 24 karat, ini mungkin hanya 7 karat ini. Sudah diolah menjadi bahasa manusia biasa, kata-kata hikmah biasa. Allahu a'lam. Dan yang ketiga adalah menyebut segala apa yang diketahuinya. Nggak ada yang nanya, dia bongkar semuanya. Orang ini cepat habis. Sahabatnya tidak langgeng. Orang yang gampang memuntahkan seluruh pengalaman hidupnya, orang yang gampang membongkar seluruh unek-uneknya,
Orang yang tidak punya cadangan yang tersimpan dalam batinnya, dibongkar semuanya, jadi menguap semuanya, itu akan ditinggalkan oleh orang. Hanya disukai pada masa awal, tapi dia akan ditinggalkan pada masa akhir. Seringkali kita semua, mungkin kita juga seperti itu. Di awal-awal kami sangat dimanjakan, kami adalah anak manis, tapi di pertengahan mulai ditinggalkan, di akhir ditinggalkan betul. Kenapa? Karena kita tidak pintar menyimpan rahasia. Udah habis cadangannya. Orang di zaman pragmatisme seperti ini, kalau nggak ada lagi potensi kita, habis manis sepah dibuang. Menyiasati keadaan ini Bapak Ibu, jangan membongkar semua cadangan kita, sebab nanti kita akan ditinggalkan cepat. Lebih baik orang itu pelan-pelan merangkul kita, tapi itu akan langgeng, daripada orang itu terpuas, oh ya saya dengan hebat didampingi oleh si A si B, tapi setelah itu ternyata nggak ada apa-apanya lagi, ditinggalkan. Jadi ini siasat kehidupan. Masya Allah, apa yang disampaikan Rasulullah itu benar adanya. Jadi kita jangan terlalu mengumbar semua apa yang kita ketahui. Ya, anak-anak kita juga, kalau kita nasihat, jangan semua 10-10-nya itu yang ada dalam benak kita itu disampaikan hari itu juga. Overloaded anak kita. Pak, yang mana saya harus prioritaskan? 10 nasihatnya baik semua, aku nggak sanggup semuanya itu. Cicil 2, besok 2, besok. Sama juga dengan guru-guru kita waktu di mana-mana lah. Ada kurikulumnya kelas 1, ini pelajaran kelas 2, ini pelajaran kelas 3. Kalau nggak ada klasifikasi seperti itu, akhirnya nanti kita akan kacau. Menjawab semua pertanyaan, menceritakan semua yang disaksikan, menyebut-nyebut semua persoalan adalah pertanda sifat orang-orang yang belum matang. Saya tidak mengatakan bodoh. Pengarang syarahnya mengatakan bodoh, sebab belum tentu orang bodoh, mungkin hanya karena nggak sabar aja. Ilmuwan itu harus sabar Bapak. Kalau ilmuwan itu nggak sabar, maka wujudnya seperti ria. Kalau orang kaya tidak sabar, wujudnya adalah mubazir. Ya. Kalau penguasa tidak sabar, maka wujudnya adalah anarkis. Jadi yang paling bagus adalah sabar, pengendalian diri. Dalam hal apapun juga, termasuk kehidupan suami istri, mohon maaf, termasuk kehidupan di atas tempat tidur, itu harus ada kesabaran. Tanpa kesabaran maka tidak akan ada yang puas. Jadi sabar itu pintu surga. Ya, tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Saya jelaskan tadi. Bahkan ada berbicara. Ya, kita dengarkan suara azan dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sekarang adat atau adab berbicara. Apakah perlu adat atau adab? Nah, ini adab, adat hampir sama sih sebetulnya. Kalau adab itu etika. Kalau adat itu adat istiadat, ya, tata krama. Cuma kalau dibawa ke bahasa Arab, adab, fakultas adab, fakultas peradaban gitu ya, kebudayaan. Tapi kalau adat itu lebih ke fakultas syariah.
al-urf muhakkamah, al-adatu muhakkamah. Jadi hampir sama memang adat dan adab, tapi di sini kita pakai adab. Adab berbicara. Menurut adab kita harus berusaha untuk teliti, selektif di dalam berbicara. Dan ini merupakan perkara yang tidak mudah. Contohnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya sedang rumpi, mohon maaf Ibu-ibu, tapi bukan hanya Ibu, tapi Bapak juga. Apa yang dibicarakan teman-teman itu kebetulan kita paling banyak bahannya, paling banyak materinya. Itu ujian. Kalau saya ngomong terpatahkan semua informasi setengah-setengah, jadi itu aku adalah pelaku daripada peristiwa itu. Nah, hati-hati di sini. Meskipun kita dalam keadaan sangat tahu, tapi seorang yang arif dia tidak akan berbicara ikut nimbrung di dalam materi pembicaraan itu. Kenapa? Dia takut jangan sampai yang berbicara nanti itu bukan batinnya tapi nafsunya. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita berbicara dimotivasi oleh nafsu. Kadang-kadang kita berbicara dimotivasi oleh penghayatan batin yang sangat dalam. Beda itu. Kalau ada yang menggebu-gebu, yang mendesak kita untuk berbicara, lantas kita ngerem, itu biasanya menuai kontroversi, menuai penyesalan, dan nggak berkah. Tapi kalau ada pembicaraan yang sudah diendapkan materi pembicaraannya itu ke dalam batinnya, memohon kepada Allah, ya Allah tuntunlah saya dalam melafadzkan hakikat pembicaraan saya ini. Walaupun tata bahasanya tidak bagus, tapi kalau yang mengungkapkan itu adalah batin, maka itu akan mendarat di dalam batin orang lain. Tapi kalau sebaliknya, sekalipun kita kuasai betul, seringkali materi yang kita kuasai itu dimotivasi oleh nafsu untuk mengungkapkannya. Begitu kita lontarkan, berarti yang melontarkan itu adalah nafsu. Bisa kita menduga bahwa itu tidak akan berkah. Kenapa enggak berkah? Muncul unsur ego, muncul unsur nafsunya terbaca di situ. Akhirnya yang bersangkutan itu kecewa. Mestinya tadi saya enggak seperti itu. Sayang ya, informasi yang sebagus begini tapi mengungkapkannya dengan nafsu. Akhirnya orang itu menerima hanya 20%, 30%. Ya. Sering kan Bapak Ibu terlalu menggebu-gebu untuk kita mengungkapkan hal itu, nggak ada remnya sama sekali. Begitu kita lontarkan ke telinga para pendengar, pendengarnya kecewa dan kita pun juga sangat kecewa. Tidaklah sepantasnya informasi yang sangat penting itu kok ditanggapi oleh audiens seperti itu. Menyesal jadinya. Kenapa? Karena yakin betul kita akan kebenaran materi pembicaraan ini, sehingga tidak mengindahkan suasana kebatinan di dalam masyarakat pendengarnya. Akibatnya apa yang terjadi? Hambar. Sayang-sayang informasinya begitu bagus, tapi kok penerimaan masyarakat kurang. Tapi sebaliknya Bapak Ibu,
harapan masyarakat terhadap kita itu terkesan. Ya. Kenapa? Ada proses pembatinan. Pendek sekali pernyataannya, tapi wah, saya lebih logikanya lurus lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita mampu membedakan mana kata-kata yang dimotivasi oleh nafsu, mana kata-kata yang dimotivasi oleh batin. Lain nafsu, lain batin. Nafsu ya nafsu, ada ego di situ, ada syahwat di situ. Tapi kalau suasana batin ada tawadhu di situ. Orang yang berbicara dengan hatinya pasti akan tersusun kata-kata yang menusuk hati orang. Sehingga kadang-kadang nanti kalau ada rekamannya, kita tidak percaya kalau kita yang mengucapkan perkataan itu. Kok bisa ya seindah itu tutur kata saya, padahal saya nggak biasa berpengalaman dengan mengucapkan kata-kata itu. Kenapa? Bahasa batin itu adalah bahasa yang sangat dalam, bahasa seni, puisi. Al-Quran dan hadis Nabi itu adalah bahasa batin, sederhana tapi menancap di batin. Sering kan Bapak Ibu kita kecewa dalam pernyataan kita sendiri kan. Target kita menyampaikan ini seperti ini kok lain. Mimik para pendengar tidak puas. Sebelum para pendengar itu merasa tidak puas, kita lebih dahulu merasakan ketidakpuasan itu. Pasti apa? Ada yang salah di situ. Nasihatnya para ulama kita, jangan berdosa sebelum mengungkapkan maksudnya. Coba Bapak Ibu, entah apa yang pernah dilakukan, pernah melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Tiba-tiba kita bicara di dalam satu tempat, itu pasti tidak akan mendarat di hati orang itu. Tapi sesederhana apapun materi pembicaraan yang kita akan sampaikan, kalau kita mohon kepada Allah diberi berkah, sekalipun tanpa persiapan, tapi kok orang puas gitu, itu bukti bahwa bahasa batin tidak pernah ditolak orang, tapi bahasa nafsu sekalipun canggih itu akan ditolak orang. Nasihatilah anak-anak kita dengan menggunakan bahasa batin, bukan menggunakan bahasa amarah atau bukan menggunakan bahasa nafsu. Kapan disebut bahasa nafsu, bahasa amarah itu? Yaitu spontanitas. Kita lihat handphone anak kita misalnya sudah macam-macam isinya, langsung disemprot anak itu tanpa pernah mengendapkan materi apa yang kita akan nasihatkan kepada dia. Itu tidak akan masuk ke dalam batin anak itu, menimbulkan resistensi bahkan. Tapi kalau kita endapkan sholat tahajud, ya Allah, kok anak saya seperti ini? Nah, sini, kenapa? Kok saya periksa handphonenya ada macam-macam? Ya. Nangis kita menyampaikan seperti itu. Anaknya juga nangis, maafkan, saya tidak akan melakukan lain kali. Kenapa? Ini sambung rasa yang terjadi. Tapi kalau diungkapkan dengan nafsu, yang terjadi adalah sambung nafsu. Bapaknya nafsu, anaknya juga nafsu, udah pergi minggat. Katanya diculik, dicari juga, padahal nggak ada penculikan. Hanya karena nggak, ya itu tadi bahayanya
motivasi nafsu di dalam berbicara. Kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Segala sesuatu yang disampaikan dengan bahasa batin, maka batin yang akan menerimanya. Tapi segala sesuatu yang diungkapkan dengan bahasa nafsu, amarah, maka itu pun juga akan diterima dengan amarah. Persoalan sederhana, tapi ini kenyataan. Nah, kalau kita misalnya clash, bertengkar, pernah saya mengatakan di sini, Bapak Ibu, kalau kita berpolemik, entah itu rumah tangga, entah itu bersaudara, entah itu di kantor, seringkali yang pemenang terakhir itu adalah yang menggunakan pendekatan soft power, itu feminine power, pendekatan kelembutan. Marah, diam aja dulu. Tapi kita jawab dengan bahasa batin. Bahasa nafsu dibalas dengan bahasa batin, itu akan menembak, meng-KO bahasa nafsu itu. Ya, menyesal. Kenapa istri saya tadi saya katakan seperti itu? Tapi kalau sang istri juga melakukan hal yang sama, ya, api disiram bensin, kebakaran. Tapi kalau ada yang lembut, femininity is the superpower. Pendekatan kelembutan itu sebetulnya superpower. Ya, jadi semakin kita lembut di dalam berargumentasi, apalagi yang kita hadapi adalah orang yang berapi-api, gampang dipatahkan. Diam. Lawan dengan bahasa yang rendah, tawadhu. Itu taktiknya. Tapi strateginya kita serahkan diri kita kepada Allah. Ya. Mohon kepada Allah. Jangan tanpa dekat dengan Tuhan lantas lembut, semakin dinaiki, semakin diinjak-injak. Tapi kalau kita sudah mengambil air wudhu, sujud, ya Allah, seluruh urusanku saya persilahkan, saya serahkan semuanya kepadamu. Akhirnya di kata-katain macam apapun kasarnya, kita tidak menjawab, ya Allah, saya sudah serahkan diriku terhadapmu, terserah engkau. Reaksi yang kita gunakan terhadap mereka adalah kelembutan. Ya, istighfar Pak, istighfar. Udah, jangan dilawan, percuma. Justru semakin dilawan itu nanti akan nggak menyelesaikan persoalan. Yang bisa melunakkan itu adalah bahasa batin. Lawanlah bahasa batin dari bahasa nafsu itu. Ini sebetulnya adalah tekniknya Rasulullah SAW. Dalam berdiskusi juga seperti itu, Bapak Ibu. Ada orang yang berapi-api, kamu salah, kamu salah. Tapi ada orang yang menjawabnya dengan tenang. Pihak ketiga nanti akan menilai, wah itu matang, itu hebat. Orang mengundang simpati. Pengalaman adalah guru yang paling berharga dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Kita kan sering gagal. Kenapa tidak belajar dari kegagalan kita? Kalau kami melakukan ini, hasilnya adalah kontraproduktif. Kenapa harus jatuh di dalam lubang yang sama? Kita cobalah. Pendekatan pertama, serahkan diri kita kepada Allah, akan muncul reaksi batin. Bukan dibuat-buat lembut, tapi dibuat-buat, itu enggak. Kita serahkan diri kita kepada Allah, ya, efek penyerahan diri itu pasti akan lembut. Tidak ada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah lantas ngamuk-ngamuk, enggak. Itu bukan tawakal. Tawakal itu bukan menyalah, tapi padam.
Saya sudah tawakal, tapi menyerang. Bukan tawakal. Tawakal itu adalah menggunakan pendekatan soft of power. Ya, ini rumus-rumus umum, tentu ada kasus-kasus tertentu juga tidak boleh harus begini. Misalnya mengalah terus terhadap anaknya, itu nggak bisa juga. Jadi in general memang pendekatannya seperti ini. Tapi jangan pernah kita didikte oleh nafsu di dalam menjalankan roda kantor, rumah tangga, bertetangga dan seterusnya. Ya, yang terakhir dari kita di sini adalah seharusnya seseorang tidak boleh asal berbicara kecuali sesuai dengan tingkat pemahaman si penerimanya. Ya, sudah tadi kita jelaskan biqadri uqulihim, jadi kita berbicara sesuai dengan tingkat taraf kognitif orang itu. Ya. Dan kita harus sabar Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang maha kuasa itu kan, kun fayakun, memerlukan waktu 23 tahun lamanya untuk menurunkan Al-Qur'annya. Apa artinya ini? Itu penghargaan Allah terhadap kemanusiaan manusia yang seperti kita ini. Apa yang menghalangi Allah kalau mau menurunkan Qur'annya segepok seperti itu, 30 juz, 6.666 ayat, kun fayakun, terimalah. Tapi segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak permanen hasilnya. Nah, Allah menghendaki kita itu beriman secara permanen. At-tadrij fit tasri, beransur-ansur di dalam meyakini keyakinan. Adamul kharaj, meninggalkan kesulitan. Taklilut taklif, sedikit demi sedikit kita angkat ya. Itu proses tadarruj, proses tasri itu. Jangan sampai kita lebih Tuhan daripada Tuhan. Tuhan saja seperti itu, masa kita hambanya nggak sabaran? Memang kita nggak sabaran. Nabi misalnya berdarah-darah sampai harus hijrah berkali-kali. Ini kan teladan kita. Tidak bisa kita mendikte kemauan kita dianut oleh orang yang di sekitar kita sepenuhnya, enggak. Ada proses tawar-menawar. Hari ini saya harus mengalah untuk mencapai sebuah kemenangan esok. Hari ini saya harus hijrah ke Madinah, tapi besok saya harus fathu Makkah, ditaklukkan kembali kota Mekah. Endingnya apa? Subhanallah, sampai sekarang ini Islam datang ke tanah air kita. Itu buah daripada kesabaran, kematangan, bahasa batin. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian, dan semoga betul-betul apa yang kita rasakan bersama ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Semoga Allah betul-betul memberikan kemampuan untuk menjalani apa yang kita anggap benar, ya, mengendalikan nafsu kita dan seterusnya. Kita serahkan diri kita kepada Allah semuanya, dan kita akhiri semoga Allah memberkati kita sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.